Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang sejarah makanan dunia khas Hongkong. Nah, sekarang kita membahas tentang budaya makan, kebiasaan, dan pola hidup makan di Hongkong. Materi kuliah Sosio-Antropologi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esi Zulfiani, SPSI, MHKes. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Romanita Intan Mutmainah dengan NIM 21223091006, Prodi Gizi A semester 2, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Lanjut ke pembahasan. Di sini ada kebiasaan makan masyarakat Hongkong sehari-hari. Pernah mengalami masa penjajahan Inggris, membuat kuliner khas Hongkong dipengaruhi oleh budaya barat yang berpadu dengan budaya timur. Selain kulinernya, kebiasaan makan masyarakat Hongkong juga dipengaruhi oleh adanya pencampuran budaya tersebut. Tradisi afternoon tea misalnya, yang mengadaptasi kebiasaan minum teh bangsa Britania Raya. Selain itu, masyarakat Hongkong juga dikenal gemar menyantap makanan utama lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, kira-kira kebiasaan apa lagi yang dimiliki masyarakat Hongkong dalam menyantap makanan? Nah, yang pertama, sangat pemilih. Masyarakat Hongkong terkenal sangat detail dalam memilih makanan. Umumnya, mereka mempunyai permintaan khusus saat hendak memesan suatu menu. Misalnya saja saat hendak memesan minuman lemon tea. Terdapat beberapa permintaan khusus seperti jumlah gula, jumlah es, rasa teh yang lebih kuat atau lebih ringan, dan buah lemon yang disajikan secara terpisah. Pemilihan tersebut didasarkan dari pertimbangan bahwa mengkonsumsi gula dalam jumlah banyak dapat menyebabkan kegemukan dan jumlah es yang lebih banyak akan mengurangi cita rasa dari minuman tersebut. Yang kedua, pencampuran antara budaya barat dan budaya timur. Telah dijajah Inggris pada tahun 1997, membuat kuliner Hongkong banyak dipengaruhi oleh budaya barat. Masyarakat Hongkong menggunakan sumpit sebagai alat makan sehari-hari mereka. Namun, penggunaan garpu dan pisau juga telah menjadi hal yang umum. Sama halnya dengan menu makanan sehari-harinya. Selain menyantap makanan tradisional Cina seperti bubur conge, bakpao atau dimsum, menu-menu barat seperti sosis, telur, dan roti panggang juga kerap disantap sebagai menu sarapan. Yang ketiga, makan malam saat larut malam atau dini hari. Masyarakat Hongkong terbiasa makan di waktu yang sangat larut atau bahkan sangat awal. Sebagian besar dari mereka merupakan pekerja keras dan sering bekerja hingga larut malam. Hal itulah yang membuat waktu malam makan mereka sangat larut, yakni pada pukul 10 malam. Tak hanya itu, mereka juga biasa menyantap makan malam tambahan pada pukul 1 pagi. Bahkan, terdapat beberapa restoran kanton yang hanya buka di malam hari hingga pukul 5 pagi. Dan, restoran tersebut menyajikan menu sarapan saat dini hari, tepatnya pukul 2 pagi, yang biasa disebut sebagai early tea. Yang keempat, intensitas makan sehari-hari cukup tinggi. Masyarakat Hongkong cenderung makan lebih dari 3 kali sehari, karena umumnya mereka akan menyantap sarapan keduanya pada pukul 10 hingga 11 siang. Lalu, dilanjutkan dengan afternoon tea pada pukul 3 sampai 4 sore dan makan malam kedua di tengah malam. Kebiasaan afternoon tea sendiri merupakan hal yang paling umum dilakukan, mengingat Hongkong merupakan wilayah bekas jajahan Inggris di masa lampau. Dan yang kelima, tidak menyanyiakan bahan makanan. Dalam mengkonsumsi bahan pangan, masyarakat Hongkong selalu memaksimalkan pemanfaatan bahan pangan tanpa sisa. Misalnya saja dalam mengkonsumsi daging, mereka tak hanya menyantap dagingnya saja, namun juga turut mengkonsumsi jeroan daging. Dan salah satu sajian yang populer adalah sup mie dan usus sapi. Selain itu, usus angsa juga sering disajikan sebagai hidangan dingin, sama halnya dengan usus babi yang kerap ditambahkan dalam sajian bubur tradisional conge. Nah, selanjutnya ada kebiasaan makan orang Hong Kong di rumah.
Hong Kong biarpun kecil, tapi terdiri dari 7 juta lebih penduduk dari berbagai macam suku dari Cina. Jadi, kebiasaan makan pun akan berbeda. Tetapi, sebagian besar nenek moyang orang Hong Kong berasal dari daerah Guangdong dan Guangxi, seperti salah satu contoh nenek moyang yang berasal dari daerah Guangdong. Karena pernah dijajah oleh Inggris cukup lama, yaitu dari tahun 1841 sampai tahun 1997, tata cara makan di rumah jadi agak berbeda dengan daerah Guangdong dan Guangxi. Nah, kebiasaan makan pada tahun 1970 dan 1990 tahun yang pertama, televisi harus dimatikan. Yang kedua, tidak boleh berbicara satu sama lain waktu makan. Ketiga, sup harus diminum terdahulu. Yang keempat, orang yang paling tua harus ambil lauk terdahulu. Yang kelima, semua lauk harus makan rata. Yang keenam, nasi tidak boleh sisa sebutir pun. Yang ketujuh, tidak boleh minum sebelum makanan selesai. Yang kedelapan, harus tetap duduk di meja makan sampai orang tua selesai makan. Kemudian yang terakhir ada kebiasaan makan pada tahun 2000 dan 2010. Sebelum tahun 1990, para ibu rumah tangga di Hong Kong ada pilihan untuk ambil bahan-bahan dari pabrik dan mengerjakannya di rumah. Jadi bisa jaga anak, masak di rumah sambil mencari nafkah. Pada tahun 1980, Cina mulai menjalankan reformasi ekonomi. Pintu negara pun mulai terbuka untuk para investor asing tahap dan pertamanya dibuka untuk para pengusaha Hong Kong. Pabrik-pabrik yang di Hong Kong mulai pindah ke daratan Cina karena biaya operasi yang jauh lebih murah daripada Hong Kong waktu itu. Jadi pilihan untuk cari nafkah bagi para ibu rumah tangga hanya bisa bekerja di luar rumah. Jadi waktu itu berkurang untuk mengurus rumah, apalagi yang bekerja di tempat yang jam kerja tidak teratur seperti restoran. Dan generasi wanita pada waktu itu umumnya sudah mendapatkan pendidikan cukup tinggi. Jadi mereka lebih menjadi wanita berkarir daripada full-time ibu rumah tangga. Kebiasaan makan untuk generasi muda pun ikut berubah dan seringkali makan sendiri. Mereka lebih menghabiskan waktu dengan kakek, nenek, atau pembantu rumah tangga, dan sekolah yang dulunya half day sekarang menjadi whole day. Pada umumnya, 8 peraturan di atas peraturan yang sudah disampaikan tadi tidak berlaku lagi untuk generasi sekarang, kecuali pada hari raya besar seperti Tahun Baru Imlek atau hari raya festival lainnya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan tentang budaya makan, kebiasaan, dan pola hidup makan di Hong Kong. Banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.